Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Ngobrol Santuy edisi Ramadan. Episode kali ini teman-teman bakal ditemenin sama Diler untuk beberapa menit ke depan. So, tonton terus episode kali ini sampai akhir karena bakal banyak banget nih ilmu-ilmu yang bakal teman-teman ambil di episode kali ini. Ngobrol Santuy kali ini bekerja sama dengan Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid Universitas Islam Bandung dan didukung oleh Hijab by Diaira. Gimana nih puasanya Sobat Kampus hari ini? Lancar jaya atau udah ada yang bolong-bolong karena insiden tidak terduga? Waduh, jangan sampai kayak gitu ya. Tapi Sobat Kampus pernah nggak sih lagi masak buat buka puasa, terus nggak sengaja nih nyicipin makanannya? Hayo ngaku, pasti pada bingung kan? Itu tuh sebenarnya batal atau enggak sih? Daripada terus-terusan was-was dan bingung, langsung aja kita panggilkan ahlinya di sini. Narasumber kita kali ini adalah salah satu ustadz muda dan dosen muda dari Universitas Islam Bandung, sekaligus kasih Ruhul Islam. Langsung saja kita panggilkan Ustadz Dr. Iwan Sanusi, SPDI, MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebaliknya sehat ya. Alhamdulillah, Diler juga baik banget. Bapak kenalin ini Diler ya yang akan membawa acara pada episode kali ini. Siap teh. Oke, Jangan panggil Bapak Ustadz aja. oh iya Ustadz. Terasa Siap kesannya Ustadz. kalau Bapak itu agak tua begitu. Oh iya. Saya panggil ke teteh aja. Gitu. Oh iya benar, Tidak Ustadz ibu muda ya. Oke Enggak, baik. bercanda aja. Nah Sobat Kampus, tapi kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak tanya-tanya dulu sama Sobat Kampus tentang tema hari ini. Langsung aja kali ya kita tonton videonya. Check it out. Ya batal lah, kan mamas apa kayak ya makan. Batal. Enggak. Ada dua alternatif, ada yang ditelan dan enggak. Batal. Enggak. Batal. Enggak. Enggak. Enggak sih soalnya kan itu wudhu juga berkumur-kumur. Iya benar, setahu aku juga enggak. Boleh aja. Boleh-boleh aja sih, cuman jangan sampai dimakan. Jangan sampai. Boleh. Kalau dari aku enggak, karena selagi enggak makan. Boleh. Wow, jawabannya beragam ya dari Sobat Kampus, tapi gimana ya ketentuannya sesuai sama syariat? Oke Ustadz, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Ketika perlu mencicipi makanan saat sedang memasak nih, apa yang sebaiknya diperhatikan agar puasa kita tetap sah gitu Ustadz? Baik. Ini bagi ibu-ibu ya, khususnya yang suka masak ataupun mungkin juga para remaja Iya, nih Gen membantu Z ibu. membantu di rumah yang masak. Bolehkah kita mencicipi makanan begitu ya ketika masak karena ingin menyajikan makanan terbaik buat keluarga? Hukumnya mencicipi makanan itu boleh. Boleh. Karena sebatas di lidah. Dan tentu setelah dicicipi ada rasanya, indera perasa itu kan lidah, bukan dimasukkan. Betul. Ya. Nah, nanti ketika sudah jelas dikeluarkan. Itu batasannya, harus dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Bahkan sampai jangan ada rasa yang tertinggal di dalam lidah. Itu batasan di situ. Kemudian perhatikan juga bahwa mencicipi itu hanya sedikit, tidak banyak. Iya. Itu batasannya. Kalau banyak bukan mencicipi atau ya Makan namanya. makan namanya, gitu ya. Karena pernah di zaman Rasul ya ada sahabat yang bertanya kepada Rasul dan termasuk juga ini atas dasar kelupaannya ya. Selain daripada mencicipi ada yang lupa juga. Bertanya kata Rasul, ya, kalau lupa lanjutkan. Kalau mencicipi itu tidak menjadi masalah. Karena bagian daripada keringanan-keringanan dalam Islam. Namanya rukhsah begitu. Berarti setelah kita mencicipi, apakah kita harus berkumur-kumur atau cukup keluarkan lagi Ya, aja? kalau merasa mencicipi itu tidak ada rasa, ya, Uh-huh. dan karena hanya di depan, tidak perlu berkumur-kumur. Tetapi kalau ada kekhawatiran masih terasa, karena air itu kan menghilangkan, boleh berkumur-kumur. Tapi kumur-kumurnya juga lihat, jangan sampai berkumur-kumur nanti tertelan. Ditelan lagi. Jadi yang dicicipi ingin keluar, air yang masuk. Jadi lebih tentu setiap kita punya membandingkan, punya perasaan bagaimana batasan cukupnya untuk melakukan itu. Oke. Nah, Ustadz, pertanyaan kedua, apakah pada saat kita sedang berpuasa, kita boleh gak sih nonton mukbang? Kan sering banget nih kayak Gen Z seperti kita gitu. Lagi scroll-scroll TikTok atau scroll-scroll YouTube, tapi ketemunya orang-orang mukbang samyang, mukbang Korean fried chicken gitu. Itu tuh hukumnya apa, Pak? Nonton mukbang pada saat sedang berpuasa? Oke, baik.
kita spesifikasi dulu ya, nonton mukbang saja dulu, itu Oke. kan kita fokus ke mukbangnya, atau memang juga dalam tontonan itu ada hal-hal lain. Apa hal-hal yang dimaksud? Misalnya orang yang mukbang itu adalah seorang perempuan, Gen Z, kemudian cantik, seksi, ya tentu kan bagi seorang laki-laki melihat tayangan seperti itu bukan hanya mukbangnya, Iya. tapi juga ada hal lain, Iya, melihat iya. aurat. Tentu melihat aurat bagi seorang laki-laki, bagi perempuan yang tentunya sudah balik, itu hukumnya haram. Itu pertama, kita harus sampai ke sana ya arahnya. Kemudian yang kedua, kalau memang kita fokus ke mukbangnya dari waktu berpuasa, tentu itu sesuatu yang memang sebetulnya tidak ada larangan khusus ya, haram misalnya, langsung tidak. Boleh-boleh saja, namun kecenderungan kalau terus dilihat sampai bahkan dari begitu ya tayangannya, kemudian sambil ingin dia sampai berbuka, maka makruh hukumnya. Nggak boleh. ya? Boleh tapi tidak disukai Allah itu. Karena akan ada kecenderungan pada akhirnya dia ingin buka puasa. Gangguan setan di situ muncul ya. Karena walaupun di Ramadan ini setan dibelenggu kata hadis Rasul, tapi kan kita ada setan jadi jenis minal jinnati wanas. Barangkali gambaran mukbang dari orang itu baik muslim atau non muslim tentunya ya yang memberi informasi itu bahkan mungkin sebelum Ramadan itu bisa jadi gangguan-gangguan sifatnya setan melalui manusia. Jadi hati-hati dengan itu. Ya sebaiknya carilah tontonan yang lebih berfaedah gitu. Apalagi di bulan Ramadan, kajian-kajian kan karena memang sekarang banyak juga ya kajian yang video-video pendek itu baik di TikTok ataupun juga di Instagram atau platform lainnya. Saya kira lebih mengutamakan hal-hal yang lebih baik dan maslahat bukan cenderung ke madorot. Saya kira seperti itu Teh. Gitu. Jadi sebenarnya nonton mukbang tuh boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kita ikut tergoda untuk ikutan mau berbuka puasa atau gimana gitu ya. Dan tujuan juga harus jelas apa tujuannya. Kalau nggak sengaja lewat di scroll TikTok nggak apa-apa berarti. lah. Kan nggak sengaja scroll, nggak bisa kan harus meloncati itu karena otomatis ya. Iya. Mungkin langsung saja begitu dialihkan begitu. Oke, berarti selain mukbang nih, apa sih yang bisa kita lakukan Ustadz untuk mengisi waktu Ramadan kita untuk lebih produktif gitu? Baik, produktivitas di Ramadan karena Ramadan ini adalah bulan yang fadilah amalnya luar biasa, pahalanya lipat gandakan. Tentu ada amalan-amalan yang sifatnya sunnah ya. Selain daripada wajib berpuasa itu sendiri, kemudian juga nanti membayar zakat fitrah ya, zakat fitri bagi yang nanti waktunya begitu ya. Walaupun juga boleh sebetulnya membayar itu sejak sekarang, tapi keutamaannya menjelang akhir begitu. Nah, hal-hal sunnah yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah ibaratkan kalau bulan Ramadan itu adalah asyharu tarbiyah, bulan pendidikan gitu ya. Yang namanya pendidikan kan kita dilatih di Ramadan itu. Ada kalau kita di kampus ya teman-teman sobat kampus, di kampus itu kan dalam sistem pendidikan kita ada dosen, betul ya? Ada mahasiswa, ada kemudian sistem di dalamnya, ya ada mata kuliah, kelas dan sebagainya. Itu melengkapi kita semua. Nah, hal-hal yang wajib kalau belajar di kampus gimana? Ya tentu kan ada yang wajib belajar itu kita belajar, ada mata kuliah pokok dan yang pilihan. Yang pilihan ini sunnah mungkin yang ditanyakan tadi itu untuk lebih produktif. Apa sunnah-sunnahnya? Banyak baca Al-Quran. Kalau berbuka ya dengan segera, sahur diakhirkan begitu ya. Termasuk banyak infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu yang sudah digariskan secara khusus dalam Islam. Tetapi untuk menambah produktivitas kita di bulan Ramadan jangan sampai ya kita termasuk terbawa paham oleh ya yang mindsetnya bahwa Ramadan nanti segala produktif tidurnya saja ibadah kan begitu ya, tidak begitu juga kan. Justru dengan Ramadan ini ibadahnya harus diperbanyak, aktivitas juga diperbanyak yang tentu untuk memperlancar kegiatan. Yang hal-hal teknis mungkin yang lebih konkret seperti apa kan begitu ya pertanyaannya. Kalau sobat kampus adalah posisinya sebagai mahasiswa ya, justru Ramadan ini harus diperbanyak belajar. Karena belajar di bulan biasa pahalanya biasa. Kalau di Ramadan pahalanya luar biasa kan begitu. Banyak baca begitu ya, banyak mengerjakan tugas ya. Jangan sampai dibiarkan tugas itu. Termasuk juga berkomunikasi dengan rekan, dengan semuanya kita lebih produktif karena gini, produktivitas dalam aktivitas kehidupan itu salah satu cara untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Ya tidak ada lagi celah maksiat yang akan kita bisa lakukan karena banyak. Karena kita produktif, banyak kegiatannya gitu ya Bapak ya. Jadi untuk Gen Z kayak sobat kampus di rumah berarti kita bisa mengisi waktu dengan belajar aja udah hitungannya bisa berpahala berkali lipat gitu ya. Mungkin ada ya komunitas-komunitas tertentu yang mereka memiliki project di Ramadan, misalnya berbagi takjil gratis. Dananya dari mana? Ya berupaya bersama kan penggalangan dana itu juga luar biasa sosialnya kan begitu ya.
Oh baik Bapak. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bapak, bagaimana cara kita menghindari dehidrasi saat puasa, terutama jika kita merasa perlu berkumur-kumur atau membersihkan mulut gitu, atau sikat gigi gitu Bapak. Nah sebenarnya itu tuh boleh atau enggak? Ya kita tarik dulu ya benang merahnya hukum tentang berkumur-kumur ataupun sikat gigi ya, bersiwak lah kalau zaman Rasul begitu ya. Jadi sebaiknya ya ini lebih ikhtiyat dalam ibadah. Sikat gigi itu sebelum waktu akhir subuh, waktu awal subuh ya, akhir daripada imsak itu lebih prepare di situ, bersihkan sebaik mungkin gitu ya. Walaupun hukumnya sebetulnya boleh melakukan gosok gigi ya, sikat gigi begitu ya ketika sudah waktu puasa setelah azan subuh, kan itu kan kunci awal. Kalau imsak kan sebelumnya ya, lebih warningnya begitu ya. Boleh saja, tapi dengan memperhatikan jangan sampai pasta giginya itu, karena bekas itu kan melekat ya. Nah sari-sarinya itu khawatir tertelan dan boleh jadi itu nanti ya terlalu tertelan ya batal puasa. Makanya prepare di situ. Makanya ada imsak. Imsak itu kan pemberitahuan yang menahan dari hal-hal supaya kita ketika masuk waktu puasa subuh ya, subuh hari itu sudah benar-benar murni dari segalanya kan begitu. Itu bagusnya begitu. Walaupun tadi kembali diperbolehkan asal hati-hati saja, jangan sampai ada yang tertelan begitu ya. Itu satu terkait dengan sikat gigi ya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan kumur-kumur. Wudu kan kita kumur-kumur walaupun hukumnya sunnah kan, bukan termaksud dengan rukun ya, bukan rukun. Bagaimana ya boleh-boleh saja karena sunnah, tetapi hati-hati kumur-kumurnya secukupnya saja, jangan sampai seperti ambil air banyak, begitu ya. Sengaja gitu. Sengaja ada yang terminum. Biar segar. Iya, menyelam sambil minum air kan nggak boleh ya. Iya nggak boleh. Begitu, itu hati-hati sobat kampus ya. Jadi kita perlu perhatikan itu. Jadi berkumur-kumur secukupnya saja, tidak sampai berlebih-lebihan. Itu silakan saja. Apalagi dalam suatu kondisi yang pernah ada riwayat ya zaman Rasul, kondisinya sangat panas ya, situasinya panas, terik, kemudian ingin suasananya fresh gitu ya. Ya air dikebadankan, kemukakan, termasuk kumur-kumur ya itu silakan. Yang penting jaga hati-hati. Karena kumur-kumur sunnah, puasa wajib. Perbandingan hukum kan berbeda. Tapi sunnah itu kalau dilaksanakan juga baik. Tetapi ingat batasan-batasannya. Begitulah. Iya, tadi kan case-nya kalau misalnya kita sikat gigi pakai pasta gigi nih. Kalau misalnya sikat gigi pakai siwak itu sebenarnya boleh nggak sih? Ya, siwak itu kan alamiah ya. Alamiah ada juga rasanya dari sana. Ya juga itu bahkan zaman dulu kan belum ada pasta gigi. Sunahnya pakai siwak langsung. Ya. Nah, itu juga nggak masalah. Ya nggak apa-apa karena sebetulnya lebih ke kias ya. Jadi hukum dalam istinbat hukum Islam fikih itu ada namanya kias, menganalogikan. Zaman Rasul itu tidak ada pasta gigi, sikat gigi secara bagaimana kita sekarang itu pakai bersiwak. Nah dikiaskan zaman sekarang pakai itu dan boleh-boleh saja kan begitu. Yang penting tadi karena kita lagi berpuasa. Begitu teh. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Tadi kan sebenarnya Ustadz sudah mention nih tentang kumur-kumur jangan sampai berlebihan, jangan ditelan gitu. Nah sebenarnya apa sih, boleh dijelaskan lebih rinci nggak? Sebenarnya apa yang sebaiknya dilakukan jika kita tidak sengaja menelan air? Tidak sengaja, keadaannya tidak sengaja gitu. Oke, jadi sobat kampus, dulu pernah ada di zaman Rasul ya, sahabat yang tidak sengaja, bahkan bukan hanya menelan air ya konteksnya, secara umum memakan makanan gitu, lupa gitu ya. Pas pulang ke rumah, hari pertama misalnya lagi saum, capek ya, pas pulang ke rumah langsung minum gitu kan. Mungkin ada yang kejadian, tahu-tahu, saya lupa gitu, tapi udah kenyang dengan minum. Itu rezeki ya. Kata Rasul, gak masalah, lanjutkan aja puasanya, sempurnakan gitu. Karena itu tidak sengaja, termasuk lagi kumur-kumur kan. Nah, tapi ingat, kumur-kumur itu awalnya ada kesengajaan memasukkan air. Berbeda dengan lupa kan. Kesengajaan untuk berkumur karena wudhu misalnya atau hal lainnya. Nah di situ maka lebih hati-hatilah. Tapi kalau memang tidak sengaja tertelan ya kan tidak sengaja. Namanya juga ada rukhsahnya. Dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah. Nah tadi kan pada saat kumur-kumur, kalau pada saat kita sedang berenang nih Pak, sebenarnya hukumnya apa sih kalau misalkan kita berenang pada saat sedang berpuasa? Apakah boleh atau tidak? Ya berenang biasa saja kan itu boleh-boleh saja. Yang nggak bolehnya berenang bareng dengan si dia, begitu ya, sobat kampus, hati-hati ya. Nah, auratnya terlihat itu dosa lainnya. Kalau berenang biasa saja kan nggak apa-apa. Yang penting menjaga tadi jangan sampai peribahasa berenang menyelam sambil minum air karena berenang. Akhirnya sengaja berenang menelan. Mungkin kita enggak ya, tapi ini teman-teman ya sobat kampus, oknum pernah nggak lagi kecil ya?
pura-pura renang, minum ya kan gitu. Mungkin lagi kecil mah ada ingin coba-coba tapi nyata gitu ya. Iya. Gitu teh. Oh, jadi kalau berenang aja mah nggak apa-apa, Nggak tapi jangan apa-apa. sambil menyelam tapi minum air gitu ya Bapak ya. Kotor lagi ya. kalau Iya, kalau waduh, berenang. ada Nanti kaporitnya penyakit. tuh. Betul, Oke, Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara kita mengatasi rasa mual atau muntah nih? Karena kan ada beberapa orang yang mungkin memiliki asam lambung gitu, sering mual atau bahkan sampai muntah gitu Bapak. Sebenarnya itu puasanya sah atau tidak? Baik, ini terkait dengan muntah nanti hukumnya ya. Iya. Tetapi kalau berbicara tentang mengatasi rasa mual, ini kajiannya medis ya sebetulnya, Iya, ya, benar sih. kedokteran ya. Iya, Tapi iya, nggak iya. apa-apa, karena itu nanti ada tipsnya, triknya bagaimana mengelola asupan biologis makanan ya. Karena itu terkait dengan dokter mungkin ya yang Iya. berkaitan. Tapi yang jelas bahwa ketika kita supaya menjaga ya tidak muntah ya dari mual itu, ya tentu prepare makanannya harus dijaga. 4 sehat, 5 sempurna kalau dulu orang bilang ya, gizi seimbang itu Iya, ya. betul. Nah, makanan minumnya karena memang begini, dalam Islam salah satu pemuliaan diri itu ya tentang berbuka dan sahur itu terkait makanan itu diharuskan. Yang nggak boleh itu wakulu washrobu wala tusrifu, berlebih-lebihannya ya nggak boleh. Justru kalau kita makan terbaik ketika berbuka dan sahur itu dianjurkan. Yang nggak boleh itu mau buka apa aja yang udah ada. Kira-kira sobat kampus biasanya gimana kalau mau buka? Apa yang di depan? Ada gorengan, Es buah, es buah, apalagi nasi padang. nasi padang sebelah, apalagi kan Gen Z Iya. sukanya yang begitu ya. Benar. Nah, yang manis-manis, kurma itu sunat. Iya. Kata orang Sunda mah kan sunat, kurma itu sunat, gorengan wajib katanya gitu. Jadi mesti ada gitu ya berbuka. Iya. Banyak berjejer di depan kita. Pada akhirnya tidak termakan. Nah itulah yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Nah itu orang-orang yang memubazirkan makanan itu sahabatnya setan, itu yang dilarang. Tetapi dalam hal tadi konteksnya memuliakan diri untuk tetap sehat, bugar, tidak lagi sampai mual nanti karena perutnya terjaga dengan Iya, makanan iya. yang sehat, begitupun sahur, itu yang harus kita kedepankan sebetulnya. Ya itu kuncinya di situ, di prepare makanan selain daripada tadi yang menjaga kesehatan diri secara umum begitu ya. Ya termasuk ketika menjalani puasa, jangan sampai kita sudah tahu misalnya ada hal-hal yang menstimulus kita untuk mual dan muntah, didatangi gitu kan. Ya, nah itu kan muntah yang disengaja, itulah Iya. yang membatalkan. Apalagi misalnya juga karena punya tangan jarinya dicolok gitu, sampai muntah, kan sengaja, itu yang membatalkan karena kesengajaannya. Tetapi kalau tidak disengaja, melewati satu tempat sampah misalnya kan Iya. di Kota Bandung suka Oh, ada iya, ya. benar-benar. Kan itu Aromanya ya. aromanya tahu-tahu mual langsung muntah di situ Iya. misalnya. Kan itu tidak sengaja. Artinya walaupun sengaja lewat, karena itulah jalan kebiasaan lewat kan gitu konteksnya. Iya, Bukan kesengajaan mendatangi dan emang buat apa sih mau muntah, kan gak ada gunanya ya sengaja Iya, gitu ya. benar juga sih. Nah seperti itu teh. Nah, berarti kalau mual atau muntah kita harus prepare makanan nih supaya perut kita tetap terjaga agar dia Betul. tidak mual atau muntah gitu ya. Nah, kalau Dilar pengen nanya, kalau misalkan kita muntah nih, tapi tidak disengaja, terus itu dapat membatalkan puasa atau enggak? Terus kan kalau misalkan kita lanjutin puasanya, apakah boleh atau enggak gitu? Ya betul, tadi sudah disinggung juga ya bahwa kalau muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Iya. Dan memang puasanya harus dilanjutkan. Oh, tetap harus Tetap dilanjutkan sampai selesai. Enggak apa-apa berarti ya? Enggak apa-apa, hanya begini tinggal kumur-kumur, keluarkan. Jangan kumur-kumur diminum ya, karena ada sisa-sisa. Juga hati-hati begini, ketika muntah mungkin ada bekasnya gitu ya. Nah ini yang udah keluar itu, walaupun air liur ya Sobat Kampus, misalnya kita ada air liur nih, keluar sedikit. Nah, setelah keluar tuh sengaja dimasukin lagi, jorok juga ya. Tapi mungkin kalau itu terjadi, ya itu batal loh. Air liur yang nggak batal itu yang nggak keluar. Kan dalam mulut kita ada air liur ya, banyak kan air liur kita nggak keluar. Kemudian kita telan, itu alamiah, nggak masalah. Nah, tetapi kalau yang sempat keluar, dimasukkan lagi apapun itu mungkin ya, bukan hanya air liur begitu ya. Atau sisa makanan yang nempel di bekas gitu ya. Nah, nah itu sesuatu yang pernah keluar kemudian dimasukkan, itu yang membatalkan. Tetapi kalau masih tetap ada di dalam, is no problem gitu teh ya. Oke. Berarti setelah muntah kita bersihin dulu mulutnya baru kita bisa. Kumur-kumur berarti, bukan kumur-kumur ditelan aja, aja ya. betul. Oke. Jangan langsung minum ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Dalam sejarah Islam, Rasul seringkali memberikan keringanan nih dalam kita beribadah, termasuk saat kita sedang berpuasa. Bagaimana contoh yang pernah beliau lakukan terkait mencicipi makanan saat sedang memasak itu? Terus tindakan lain yang berisiko memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Apakah beliau pernah memberikan contoh? Ya, yang tadi saya sampaikan ya, juga itu kan berdasarkan kisah pada zaman Rasul ada seorang sahabat yang tak sengaja ya
menelan makanan lapor kepada Rasul. Rasul ya memerintah melanjutkan aja. Termasuk juga mencicipi makanan. Jadi kata Rasul gak masalah karena itu memang bukan kesengajaan ya. Dan itulah istilahnya rukhsah dalam Islam. Kalau memang atas dasar ketidaktahuan, ketidaksengajaan ya dalam hal ini, lanjut saja. Orang yang lupa sholat juga kan, perasaan teh udah sholat belum, kata Rasul sholatlah ketika ingat ya. Ataupun kesiangan tapi kesiangannya nggak disengaja ya, jangan modus ya. Nah, artinya kan kadang-kadang anak muda sekarang gitu ya pas azan subuh tahu bangun dulu tidur lagi nanti kesiangan, kan kesiangan bukan begitu. Kalau ingat azannya berarti kan sudah dosa tuh. Begitupun dalam hal ini rukhsah dalam Islam itu banyak, termasuk dalam hal-hal yang lain begitu. Nah, Sobat Kampus, ternyata itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita selama ini tentang memasukkan sesuatu ke dalam mulut gitu ya. Nah, aduh sayang banget ya, waktu kita udah habis ini. Tapi sebelum mengakhiri ini, adakah pesan atau closing statement nih dari Ustadz Iwan sendiri untuk Sobat Kampus yang ada di rumah yang lagi nonton episode kali ini? Baik, Sobat Kampus dimanapun berada, tadi kita sudah membahas ya poin-poin pentingnya. Tentu ada hal yang ingin saya pesankan. Yang pertama dalam rangka menjalankan ibadah, kita perlu mengilmui lebih dalam, walaupun termasuk juga hal-hal yang sangat kecil, supaya memang puasa kita lebih bermakna begitu, secara fikih tadi. Karena yang kita bahas itu lebih ke aspek fikih. Dan tentu pesan saya yang kedua adalah puasa itu bukan hanya sebatas kita menjalani hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, tapi juga harus menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan makna dan pahala puasa kita. Itu perspektifnya adalah perspektif tasawuf nantinya. Artinya apa? Ketika kita berbicara bohong juga dapat membatalkan puasa. Jadi hati-hatilah dengan itu, kita berjuang supaya memang puasa kita ini puasa terbaik. Karena belum tentu ini puasa ini adalah puasa yang akan juga terus, bila boleh jadi ini puasa terakhir, bukan begitu Teh ya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat Sobat. Nah Sobat Kampus, semoga puasa kita kali ini semakin mantap dan gak was-was lagi. Ingat, puasa bukan cuma menjaga diri dari lapar dan haus juga, tapi kita juga harus menjaga dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala. Sampai jumpa di Ngobrol Santuy edisi Ramadan berikutnya. Tetap santuy, tetap semangat, dan semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di Ngobrol Santuy edisi Ramadan episode berikutnya. Tetap santuy, tetap semangat, dan semoga puasa Sobat Kampus semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aku Diler dan Ustadz pamil undur diri. Ngobrol Santuy edisi Ramadan, buka hati, buka cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.